Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendatangkan berkah, manfaat, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin paham tentang agama Islam. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat, rasa senang, istiqomah, kesempatan dan kemudahan untuk senantiasa belajar dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang memerdekakan budak, dan budak yang berusaha memerdekakan diri sendiri dengan membayar, dan merdekanya seorang budak karena kematian majikannya. Jadi ada 3. Membebaskan budak, ya, jadi ada orang lain membebaskan budak. Yang kedua, budak itu sendiri yang ingin membebaskan dirinya dengan memberikan biaya. Yang ketiga adalah bebasnya budak karena meninggalnya majikan atau tuannya. Baik ahibati fillah, ya, insyaallah kita akan simak, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan ilmu yang berkah untuk kita semua. Al-babus tsalits, bab yang ketiga, fil itqi, memerdekakan hamba sahaya, wal kitabati, budak yang membebaskan dirinya sendiri dengan membayar, wat tadbiri, dan tadbir, yaitu budak yang merdeka karena meninggalnya majikan atau tuan. Wa fihi masail, dan dalam bab yang ketiga ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifil itqi, pengertian al-itqu, wa masyru'iyatihi, dan pensyariatan al-itqu ini, atau dengan bahasa lainnya bahwa al-itqu ini termasuk ajaran dalam syariat Islam, wa fadlihi, dan keutamaannya, wa hikmati, dan tujuan atau hikmah masyru'iyatihi, disyariatkannya al-itqu. Baik, kita bahas ya. Ta'riful itqi, pengertian al-itqu. Al-itqu lugatan, itqu lugatan secara bahasa, bikasril ain, dengan mengkasrohkan huruf ain, wa sukuni ta, dan mensukunkan huruf ta. Al-hurriyatu wal khulus, artinya adalah merdeka, al-hurriyah merdeka, wal khulus dan bebas. Mustaqun min qaulihim, kata al-itqu ini diambil dari ucapan orang-orang, ataqal faras, kuda itu bebas, faras, hison, idza sabaqa,
apabila kuda itu menang. Wa ataqal farju, anak burung itu bebas. Tara wastaqalla wa khalasa, apabila dia tara terbang, wastaqalla sehingga dia berdiri sendiri, wa khulusa dan lepas. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i, huwa tahriru raqabah, memerdekakan atau membebaskan hamba sahaya, minariqi, dari perbudakan, wa izalatul mulki anha, dan melepas kepemilikan tuan majikan anha darinya, sehingga tidak ada lagi kepemilikan, ini budak milik saya, sudah tidak ada lagi kalau dibebaskan. Wa tathbitul hurriyati laha, dan menetapkan kebebasan untuk si budak tersebut. Jadi intinya hibati fillah, al-itqu itu artinya memerdekakan. Secara bahasa artinya bebas, secara syar'i artinya membebaskan budak dari kepemilikan tuannya. Sehingga dia bebas, mau ngapain aja, sudah tidak harus minta izin sama tuannya. Atsani, yang kedua, adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil yang menerangkan disyariatkannya al-itqu. Al-aslu fi masyru'iyatil itqi, asal dasar dalam pensyariatan al-itqu adalah al-kitabu, Al-Quran, wasunnatu, hadis, wal ijma, dan kesepakatan para ulama. Amal kitabu, adapun dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabatin, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya. Ini ayat tentang membunuh, di mana kafarohnya, dendanya, salah satunya ialah dengan memerdekakan budak. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga, fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa, maka wajib memerdekakan budak, min qabli, sebelum an yatamasa, kedua suami istri itu berhubungan atau bercampur lagi. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan zihar, di mana seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya lagi. Wa amma sunnatu, adapun dari hadis, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man a'taqa raqabatan, barang siapa membebaskan seorang budak, a'taqallahu, maka Allah akan membebaskan, bikulli udwin minha, dengan setiap anggota tubuh budak tersebut, min a'dha'iha, dari anggota-anggota tubuhnya, minan nar, dari api neraka. Intinya, siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Nah, ahibati fillah, dalam siksaan api neraka itu dilihat hukumannya. Ada yang dibakar cuman kakinya doang, tangannya doang, atau seluruh anggota tubuhnya dibakar. Nah, siapa yang membebaskan budak, maka setiap anggota tubuh budak tersebut akan menjadi penebus bagi orang yang membebaskannya dari siksaan api neraka. Sehingga jika seseorang dibakar, disiksa kakinya, namun karena dia telah membebaskan budak, Allah tidak akan menghukumnya.
Kalau seluruh anggota tubuhnya harus disiksa di dalam api neraka, maka seluruh anggota tubuhnya akan Allah bebaskan dari api neraka karena dia telah membebaskan seorang budak. Ini keutamaan yang luar biasa. Hatta farjahu bifarjihi. Sampai-sampai Allah akan membebaskan kemaluan si orang yang memerdekakan budak dengan kemaluannya si budak. Itu juga maksudnya kalaupun orang waliyadzubillah, orang yang sangat mudah dalam berzina, yang mengakibatkan dia terancam masuk neraka, Allah akan bebaskan dia dari siksaan api neraka ketika dia ikhlas membebaskan seorang budak. Masya Allah. Begitu besarnya keutamaan membebaskan seorang budak. Wajmatil ummah. Umat Islam bersepakat ala sihhatil itqi. Bahwa memerdekakan itu sah hukumnya dalam Islam. Wa husulul qurbah bihi ilallah ta'ala. Dan dengan memerdekakan budak, seseorang akan menjadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga dalil ini adalah dalil yang menerangkan bahwa membebaskan, memerdekakan seorang budak termasuk ajaran dalam syariat Islam. Tsalits, yang ketiga, fadluhu, keutamaan membebaskan seorang budak. Al-itqu min afdalil kurubati wa ajalit ta'at. Memerdekakan min afdali kurubat, termasuk yang paling utama kurubat, mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah. Wa ajalit ta'at, dan yang paling mulia dari ketaatan-ketaatan. Lima ja'a fi fadlil itqi. Keutamaan memerdekakan budak ini disebutkan min qaulihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan, dalam surat Al-Balad ayat 13. Ya, di mana Allah menyatakan di antara amalan ketaatan adalah fakku raqabah, membebaskan seorang budak, yakni yang artinya takhlisus syakhsi minar riqi. Fakku raqabah itu takhlisus syakhsi minar riqi, membebaskan seseorang dari perbudakan. Wa qad warada dzalika fi ma'radi bayanit tariq allati fiha najatu wal khair liman salakaha. Wa qad warada, sungguh, warada, telah ada, zalika, hal tersebut, yaitu keutamaan membebaskan budak ini telah disebutkan fi ma'radil bayan, dalam pemaparan dan penjelasan tariq allati fiha najah, jalan-jalan hidup yang mengandung, yang menyebabkan najat, keselamatan, wal khair, dan kebaikan, liman salakah, bagi orang yang menitinya. Alla wahya, yang mana di antara jalan hidup yang akan memberikan keselamatan dan kebaikan yang berlimpah bagi orang yang menitinya adalah itqur raqab. Itqur riqab, membebaskan budak. Wa taqaddama ma'ana, dan telah disebutkan ya tadi dengan kita telah melalui hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qabla qalil, ya, tadi barusan, fi fadlil itqi, dalam keutamaan, yang menjelaskan keutamaan membebaskan budak. Ya, tadi di hadis yang disebutkan dalam dalil pensyariatannya al-itqu. Wan Abi Umamah, dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, aidan juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Dan ini ada hadis yang kedua tentang keutamaan membebaskan budak yang dibawakan oleh sahabat bernama Abi Umamah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyum mamri'in muslimin,
orang Islam manapun taqamra'an musliman yang membebaskan budak muslim kana fikakahu minan nar, maka pembebasannya itu akan menjadi pembebasan dirinya di hari kiamat dari siksa api neraka. Orang Islam yang membebaskan budak Islam, maka orang yang membebaskan itu akan bebas di hari kiamat dari siksaan api neraka. Maksudnya selamat dari siksaan api neraka. Wan nususu fi fadlil itqi katsiratun jiddan, dan dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membebaskan budak sangat banyak sekali. Cukup satu ini saja sudah menjadikan kita berharap bisa membebaskan budak. Semoga Allah menjadikan kita orang yang memiliki rizki berkah, rizki yang lancar, dan kita bisa membantu orang-orang sehingga kita menjadi seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Wa itqur rajuli afdulu min itqil mar'ati, membebaskan budak laki-laki afdol, lebih utama daripada membebaskan budak perempuan. Wa raqabatul agla thamanan wal anfas, dan budak yang agla thamanan, lebih mahal harganya, wal anfas, lebih berharga, inda ahliha, bagi majikannya, afdhalu min ghairiha, ini lebih utama untuk dibebaskan daripada yang lainnya. Arabi, yang keempat, al-hikmatu min masyru'iyatihi, hikmah maksudnya, hikmah atau tujuan disyariatkannya membebaskan budak. Syuri'al itqu fil islami, memerdekakan budak ditetapkan termasuk syariat dalam Islam, li ghayatin nabilatin, karena untuk tujuan yang nabilah, untuk tujuan yang mulia, yang luhur. Wahikamun balighatin, dan untuk hikmah-hikmah yang besar, yang luhur. Famin dzalika, dan di antara hikmah itu ialah annahu takhlisul adami al-ma'sumi min dararir riqi, annahu, bahwasannya dengan memerdekakan budak itu artinya telah takhlis al-adami, ya, membebaskan manusia al-ma'sum, yang terlindung hak asasinya, min dararir riqi, dari dampak buruk perbudakan. Wa milki nafsihi, dan dengan memerdekakan budak itu artinya juga memberikan si hamba sahaya itu, ya, kepemilikan diri secara utuh. Wa tamkinuhu minat tasarruf, sehingga dia bisa dan berhak bertindak fi nafsihi, terhadap dirinya, wa manafi'ihi, dan manfaat untuk dirinya, hasba iradatihi, sesuai dengan kehendaknya, wa ikhtiyarihi, dan pilihan si hamba saya tersebut, dan dia tidak terikat lagi dengan izin majikannya. Dia bebas, dia mau melakukan apa saja, ya, dia berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tayyib, ahibati fillah, wa minha, dan di antara tujuan mulia serta hikmah yang luhur dari membebaskan budak adalah annallaha azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alahu kafaratan lil qatli, menjadikan pembebasan budak ini sebagai kafarah dalam pembunuhan. Siapa yang membunuh maka dendanya membebaskan budak. Wal wat, dan juga berzina, bukan berzina, wal wat'i,
berhubungan suami istri yang halal fi Ramadan, tapi terjadi di siang hari bulan Ramadan. Wal aiman, dan sumpah. Siapa yang melanggar sumpahnya ketika menyebutkan demi Allah, siapa yang berhubungan badan dengan istri halalnya di siang hari bulan Ramadan, siapa yang membunuh seseorang, maka di antara dendanya adalah membebaskan budak. Sehingga ketika seseorang telah membebaskan, dia tidak akan dihukum di hari kiamat. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Arkanul itqi, rukun-rukun al-itqu, memerdekakan budak. Wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya. Wa siyagatuhu, dan bentuk ungkapan yang harus diucapkan. Wa alfadhuhu, dan juga lafaz-lafaznya. Baik. Al-awwalu, yang pertama, arkanul itqi, rukun-rukun memerdekakan budak. Nah, rukun itu sesuatu yang harus ada, gak boleh tidak. Arkanu salasatun, rukun memerdekakan budak ada 3. Al-mu'tik, yang pertama adalah mu'tik. Wa huwa syakhsu, yaitu orang alladzi yang waqa'a minhul itqu, melakukan pembebasan li ghairihi, untuk orang lain, yaitu untuk budak. Dengan kata lain, al-mu'tik itu orang yang memerdekakan budak. Ba al-mu'tak, yang ba al-mu'tak. Wa huwa syakhsu, yaitu orang alladzi yang utiqa, dimerdekakan. Aw waqa'a alaihi al-itqu, atau orang yang mendapatkan pembebasan. Jadi al-mu'tak itu adalah budaknya, hamba sahayanya. Jim, as-sighah, bahasa atau lafaz atau ungkapan. Wa hiya al-fadhul lati yaqa' bihal itqu, yaitu ungkapan yang dengannya akan terjadi pembebasan dan kemerdekaan seorang budak. Ngomongnya bagaimana, kan gak bisa. Wahai budak, kamu saya ceraikan, ya gak nyambung. Lafaz cerai ya lafaz cerai. Tapi kalau membebaskan budak, lafaznya beda lagi. Apa lafaznya? Di antara lafaznya adalah kamu saya bebaskan, kamu saya merdekakan. Itu ya. Tayyib. Jadi 3 hal ini adalah rukun dalam memerdekakan budak yang harus ada. 1, orang yang memerdekakan. 2, budak yang ingin dimerdekakan. 3, lafaz yang diucapkan untuk memerdekakan budak. Jadi gak bisa cuma niat doang. Kamu tuh kemarin sudah saya bebasin sebenarnya, tapi pembebasannya saya ungkapkan lewat niat saja. Ini belum merdeka kalau begitu. Harus dengan ucapan. Atsani, yang kedua, syurutuhu, syarat-syarat memerdekakan budak. Yushtaratu li sihhatil itqi, disyaratkan agar sahnya memerdekakan budak. Wa wuqu'ihi, dan dianggap terjadi. Ya, memerdekakan budak dianggap terjadi, sah. Mayali, hal-hal berikut ini. Ini syarat-syaratnya nih. An yakunal mu'tik, hendaklah orang yang memerdekakan, mimman yajuzu tasarrufuhu, adalah orang yang boleh bertindak, berakal waras, pikirannya juga lurus, dan bukan anak kecil, atau dengan kata lain sudah dewasa. Siapa itu orang yang boleh bertindak? Wahwal balik, orang yang dewasa. Aqil, yang berakal sehat. Ar-rasyid, orang yang bertindak lurus. Al-mukhtar, orang yang tidak dalam paksaan. Fala yasihul itqu minas sabi, maka memerdekakan budak itu tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil. Misalnya ada seorang anak, dia dapat warisan dari orang tuanya berupa budak. Lalu anak itu bilang, kamu sudah saya bebasin aja. Nah, ini gak bisa, gak sah, karena masih kecil. Walal majnun, dan
budak juga tidak bisa dianggap sah pembebasannya jika dilakukan oleh orang gila. Walal ma'tuh, atau orang yang bodoh, tidak bisa berpikir dengan baik. Wala mukrah, dan juga tidak bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan dipaksa. Misalnya ya, disandra anggota keluarganya dan si orang jahat berkata, kalau kamu pengen keluarganya diselamatkan, dibebaskan, saya berikan lagi ke kamu, silakan kamu bebaskan budakmu. Dalam keadaan terpaksa ini nggak bisa. Atau budaknya waliyazubillah nodong pistol ke majikannya dan minta sama majikannya untuk memerdekakan dia, kalau enggak didor. Maka pada saat itu enggak sah karena dalam keadaan terpaksa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasatin. Pena yang mencatat amalan itu diangkat, tidak menulis, antara satin, gara-gara 3 sebab. Anisobi, dari anak kecil nggak bakalan dicatat hatta yablugh, sampai dia dewasa. Wa anil majnun, dan orang gila nggak bakalan dicatat amalannya hatta yafiq, sampai dia waras. Wa anin naim, dan orang yang tidur hatta yastayqiz, sampai dia terbangun. Wala yasihu itqul mukrah, tidaklah sah pembebasan yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan dipaksa. Kama la tasihu sairu tasarrufatihi, sebagaimana semua tindakan-tindakan orang yang dipaksa itu dianggap enggak sah. Jual rumah kamu, kalau enggak ya, rumah kamu saya robohin. Dalam keadaan terpaksa enggak boleh, enggak sah tindakannya. An yakuna malikan liman yu'tikuhu, hendaklah orang yang memerdekakan adalah majikan budak yang ingin dimerdekakan, jadi bukan budaknya orang lain. Fala yasihul itqu min ghairil malik, sehingga pembebasan budak itu tidak sah kalau dilakukan oleh orang lain. Misalnya si A punya budak yaitu B, tiba-tiba si C bilang, B, kamu saya bebaskan. Lah C, siapa kamu? Tiba-tiba mau membebaskan budak miliknya si A. Ini gak sah karena yang berhak membebaskan si B adalah si A. Tayyib. Kemudian di antara syaratnya juga adalah an yakuna alla yata'allaq bil mu'taq haqqun lazim yamna'u itquhu. Hendaknya budak yang akan dibebaskan tidak sedang tersangkut kewajiban, ya, tidak sedang menanggung kewajiban. Yamna'uhu minal itqi, yang mana kewajiban dan tanggungan itu akan menghalanginya dari pembebasan. Kadain, seperti hutang, au jinayah, atau dia punya tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Fala yasihu itquhu hatta yu'addid dain. Nah, dia tidak bisa dibebaskan sampai dia melunasi hutangnya. Au tadfa diyatan jinayatihi, atau dia membayar denda akibat tindak pidana yang dia lakukan. Jadi harus terbebas statusnya, nggak boleh ada sangkut paut kewajiban yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau ada, maka si budak tidak bisa dibebaskan. Kemudian la budda an yakunal itqu bilafzin sarih, hendaklah memerdekakan itu bilafzin sarih, dengan bahasa yang jelas, mudah dimengerti. Au ma yaqumu maqamahu minal kinayat, atau menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Wala yakfi fi dzalika, tapi kalau menggunakan bahasa kiasan tidak cukup kalau cuma dengan bahasa saja.
Tapi harus dengan niat juga, dibarengi dengan niat. Li'annahu izalat milkin fala yahsul bin niyatil mujarrah. Dan karena membebaskan budak itu artinya akan menghapus kepemilikan majikan terhadap dirinya si budak, maka juga nggak cukup kalau cuma pakai niat. Jadi harus dua, niat sama ucapan, begitu. Kemudian asalis yang ketiga, sigotuhu wa alfadhuhu. Sigot, bahasa, wa alfadhuhu, dan ucapan-ucapan yang diucapkan ketika hendak memerdekakan budak. Alfadhuhu imma sarihatun, lafaz membebaskan budak. Yang pertama adalah lafaz yang jelas, bahasa yang jelas. Wahya maka bilafdzil itqi, yaitu lafaz untuk memerdekakan budak dengan mengatakan saya bebaskan. Wa tahriri, atau saya merdekakan. Wa ma tusarrafu minhuma, atau bentuk-bentuk kata tasrifan dari kata itqu dan tahrir. Mislu contohnya antahur, kamu bebas. Au muharrar, atau kamu orang yang telah dibebaskan. Au atiq, au mu'taq, au a'taq tuka, atau dengan bahasa kamu saya merdekakan. Intinya bahasanya jelas. Ini bahasa gak bisa dialihin kemana-mana. Cuman punya satu makna, yaitu memerdekakan dan membebaskan budak. Ini namanya lafzun sorih. Bahasa yang jelas. Bukan bahasa yang ambigu namanya kalau tidak salah ya. Yang punya makna lain. Wa imma kinayah, atau dengan bahasa kiasan. Kaqaulihi, seperti orang yang mengatakan kepada budaknya, idhab haitsu syi'ta, sono pergi kemana yang kamu mau. Ini kan bahasa kiasan. Seolah-olah dalam bahasa tersebut ada ungkapan memerdekakan. Maka si budak hendaknya bertanya, maaf Tuan, apakah maksud dari perkataan Tuan tadi kebebasan saya, atau saya disuruh pergi kemana aja? Tanyain biar jelas. Au ib'ad anni, atau si majikan bilang menjauh dariku. Atau khalituka, aku telah membiarkanmu, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Wa hadhil kinayat, dan bahasa kiasan ini la yahsul al-itqu biha, tidak akan berdampak pada kebebasan budak, illa idza nawa qailuha al-itqa, kecuali orang yang mengucapkannya memang betul-betul niat di dalam hatinya untuk memerdekakan budak. Jadi ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Ba'ul Furqan, lafaz atau ungkapan untuk membebaskan budak itu ada dua. Satu dengan lafaz yang jelas, seperti mengatakan kamu saya telah merdekakan, atau kamu orang yang merdeka. Ini lafzun sorih. Sedangkan yang kedua namanya lafzun kinayah, bahasa kiasan. Seperti seseorang berkata, sudah kamu pergi sana. Sudah kamu jangan sama saya lagi. Ini bahasa kiasan. Dan bahasa kiasan ini gak langsung dinyatakan membebaskan budak. Tapi harus ada niat dalam diri orang yang mengatakan. Bagaimana cara mengetahuinya ya? Tanya. Maaf Tuan, apakah maksudnya adalah pembebasan saya? Kalau dia bilang iya ya berarti merdeka. Kalau dia bilang enggak ya berarti enggak. Begitu ya ikhwan. Kemudian al-mas'alatus tsalisah, permasalahan yang ketiga. Min ahkamil itqi, hukum-hukum yang berkaitan dengan memerdekakan budak. Yajuzul ishtiraku fil abdi wal amati fil milki. Boleh adanya kebersamaan atau kongsi fil abdi wal amati fil milki, dalam kepemilikan hamba sahaya. Bi an yamliku aktsar min syaksin, di mana yang menjadi majikan si budak itu lebih dari satu orang. Nih. Oh berarti satu budak bisa dimiliki beberapa orang ya? Iya. Bisa.
Satu budak dimiliki 2 atau 3 boleh. Atsani yang kedua, idza a'taqa syakhsun nasibahu, apabila seseorang memerdekakan bagiannya. Ya, dia punya setengah nih dari budak ini, dia bebasin setengahnya. Apabila seseorang membebaskan bagian yang dia miliki fi abdin mushtarak, pada hamba sahaya yang dimiliki secara bersama, faqad ataqa nasibahu min hadzal abdi, maka sungguh dia telah membebaskan sebagian miliknya dari hamba tersebut. Misalnya beginian, misalnya aja budak ini dimiliki oleh 2 orang. Kalau tanggal ganjil dia harus datang ke rumahnya si A. Kalau tanggal genap dia datang ke rumahnya si B. Si A bilang, wahai budakku, kamu telah saya bebaskan. Nah, gak serta-merta nih budak bebas secara keseluruhan, enggak. Yang dibebaskan hanya bagian si A saja, dimana si budak harus datang ke rumahnya si A tanggal ganjil. Berarti ketika si A telah mengucapkan kalimat tadi, setiap tanggal ganjil si budak itu bebas. Sedangkan tanggal genap dia masih harus datang ke rumahnya si B, seperti itu. Wa amma nasibu syarikihi, adapun bagian rekannya, nasib bagian syarikihi rekannya, fa in kanal, apabila pihak yang memerdekakan adalah kaya, fa in kanal mu'tik musiron, apabila orang yang memerdekakan bagiannya yaitu si A, seperti si contoh, adalah orang kaya, ataka nasiba syarikihi minal abdi, maka hendaklah dia juga membebaskan bagian budak yang dimiliki oleh rekannya. Kalau si A orang kaya, kasih duit ke si B supaya si B membebaskan si budak tersebut. Wa quwimat alaihi hissata syarikihi, di mana bagian rekannya itu ya si B, seperti dicontoh, ditaksir nilainya kira-kira berapa. Ya, kamu mau jual berapa nih budak, ditaksir kira-kira. Wada fa'alahul qimah, kalau sudah diberitahu dah 50 juta aja, kasih dia 50 juta, maka bebaslah budak tersebut secara utuh. Amma idza kana al-syarikul mu'tik mu'siran, apabila orang yang memerdekakan bagiannya yaitu si A, seperti dicontoh, adalah orang yang sederhana, bukan orang kaya, ghairu musir, bukan orang kaya, fala yu'tik nasiba syariki, maka dia gak boleh membebaskan bagian rekannya. Wa yas'al abdu fi tahsili qimati nasib hadza syarik, dan hendaklah si budak itu sendiri yang mencari harta untuk membebaskan dirinya yang masih terikat oleh si B. Fayu'tik ba'da taslima alaihi, fayu'tik, lalu dia membayar, ya. Fayu'tak, maaf bukan fayu'tik, fayu'tak, maka si budak itu akan bebas secara sempurna ba'da taslim alaihi, setelah memberikan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi gini ya ikhwan, jika ada seorang budak, bilanglah si C, dimiliki secara bersamaan oleh si A sama si B. Tanggal ganjil si budak datang ke si A, tanggal genap si budak datang ke si B. Si A bilang, wahai budakku, kamu telah saya merdekakan. Bukan berarti si budak ini langsung merdeka secara sempurna. Budak ini masih punya keterikatan dengan si B. Dia masih harus datang dan kerja di rumahnya si B setiap tanggal genap. Tapi di tanggal ganjil dia bebas. Jika si A ini orang kaya, maka hendaklah si A membebaskan si budak itu secara sempurna dengan memberikan harta pembebasan budak yang diminta oleh si B. Kalau dia kaya ya, kalau si A kaya. Tapi kalau si A-nya miskin, maka dia nggak punya kewajiban untuk hal itu. Dan si budaklah yang ya
dengan sendiri mencari biaya untuk membebaskan dirinya dari si B. Nah karena si budak ini kan punya waktu bebas di tanggal ganjil, ya tiap tanggal ganjil dia kerja, cari uang, ngumpulin. Kalau udah dapat kasih ke si B supaya dia bebas secara sempurna. Begitu ya ikhwan. Wa dalilu dzalika, dan dalil akan hal ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lahu fi abdin, barang siapa memerdekakan bagiannya pada seorang hamba sahaya, fakana lahu malun, sementara orang yang memerdekakan itu mempunyai malun, uang, ya bulugu samanal abdi, yang jumlah uang tersebut mencapai harga hamba saya tersebut, kuima alaihil abdu qimata adlin, maka hamba saya tersebut dihargai dengan harga hamba saya adlin sepertinya. Fa'ata syuraka'ahu hisasahum, lalu dia memberikan kepada para rekannya harga bagian mereka. Wa ataka alaihil abdu, kalau sudah diberikan maka dia berhak membebaskan si hamba sahaya tersebut. Wa illa faqad ataqa minhu ma'atak, tapi kalau dia orang yang miskin maka dia telah membebaskan bagian yang dia miliki. Seperti itu ya ikhwan. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa nasiban aw syaqisan fi mamlukin, barang siapa memerdekakan bagiannya atau jatahnya pada hamba sahaya, fa khalasuhu alaihi fi malihi, maka dia berkewajiban membebaskannya fi malihi, dengan hartanya, in kana lahu malun, bila dia memiliki harta atau orang kaya. Wa illa kuwima alaihi, namun bila dia tidak orang yang memiliki harta, bukan orang kaya, fa kuwima alaihi fastus iya bihi, maka hendaklah si hamba saya itu diminta untuk berusaha cari uang, ghairu mashkukin alaihi, untuk menebus ya dirinya dan tanpa dipersulit. Ya intinya seperti yang dijelaskan tadi ya ikhwan. Wa dzahir anna dzalika yakunu bi ikhtiyaril abdi, dan yang jelas bahwa perkara ini dikembalikan kepada si hamba saya tersebut. Kira-kira dia mau gak membebaskan dirinya secara sendiri? Kalau mau ya dia kerja, seperti itu. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut pembelajaran fikih kita di pertemuan yang berikutnya. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan lewat WhatsApp, dan tolong dikerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.